Sahih Bukhari, Sahih Al-Baihaqi. Kalau di Sahih Bukhari tertulis di nomor 3673 di dalam kitab Sahih Al-Fathul Bari. Di sini tertulis dan juga di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi di juz 8 halaman 145 disebutkan bahwa Abu Mulaika mendengar bahwa Abdullah bin Abbas berkata, ketika Umar diletakkan di atas keranda, maka orang-orang berkumpul menyolatkan Umar, menyolatkan Umar dan mendoakan Umar. Jadi selalu disolatkan dan mereka mendoakannya dan mendoakan Umar sebelum diangkat keranda. Dan saya, kata Abdullah bin Abbas, di antara mereka, maka tidak ada yang membuatku terkejut kecuali seseorang yang memegang pundakku dari belakang. Dia mendoa Abdullah bin Abbas. Adong manam pertangguhnya membelakang ini. Ketika dia menoleh, aku menoleh kepadanya. Ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib yang sedang berdoa setelah sholat jenazah, yang sedang berdoa. Ia sedang mendoakan rahmat untuk Umar. Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Al-Baihaqi. Dalam pembahasan bahsul masail di Nahdlatul Ulama, hadison dijadikan hukum bahwa berdoa setelah sholat jenazah dibolehkan. Tapi dalam putusan tarjihnya Muhammadiyah, hadison ini jadian hukum aso karena Muhammadiyah berpedoman ibadah harus dicontohkan Nabi. Pun kan cari itu di sahabat don kan. Abdullah bin Abbas berdoa, lalu ditepuk oleh Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali sedang berdoa. Rasulullah tidak dong besati, sudah wafat, sudah tiada. Karena meninggal Umar bin Khattab ngadong Nabi, Abu Bakar pekat ngadong kan. Umar bin Khattab meninggal dunia, Abdullah bin Abbas ikut menyolatkan, setelah itu mendoakan, dan Ali bin Abi Thalib pun sama, baru mereka angkat keranda. Nah, di masyarakat tahun terjadi dua hukum. NU memahami ada doa setelah sholat jenazah, tapi Muhammadiyah memahami ini kerja Nabi sahabat deh, maka Muhammadiyah tidak berdoa setelah sholat jenazah. Maka iba sebagai ulama, sebagai orang alim akan menyikapi perbedaan di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Itu boleh tabaik semua ini, dan orang NU harus menghormati karena ini Masjid Taqwa. Dan juga sama di masjid-masjid yang bukan Masjid Taqwa Muhammadiyah, kita orang Muhammadiyah juga harus menghormati. Kalau misalnya ngagit berdoa kok misalnya keluar di bangun barisan ini kan, biarkan yang lain tetap berdoa. Hari Jumat ada ngalangan juga. Memang istri ini si Junatsa. Dan aku bertindak sebagai imam dan khatib jadwal. Nah, indah bani jadwal pun dan diatur memang jadwalnya giliran di Masjid Al-Ikhlas sebagai imam dan khatib. Tentu selesai sholat Jumat, sholat jenazah. Indah bisa kedua lah kan harus di saf pertama. Dan orang tua dari almarhumah bertindak jadi imam sholat jenazah. Maudai Haji Rosal. Dan memang Arab alumni Mustafawiyah kami kan, dia kan malu dia mendoai, dan dia juga adalah imam atau alim ulama cerdik pandai di Gunung Tua Jaya. Nah, ketika selesai sholat jenazah, tentu ia sebagai imam khatib di Masjid Al-Ikhlas keluar dari barisan dan mempersilahkan jamaah. Ada bapak-bapak, saudara-saudara, kita angkat jenazah. Nah, masalah saya mendoa sekali tidak ada orang. Rata-rata keluarga di almarhumah Gunung Tua Jaya bahat pro darong nomor orang dan ulama-ulama bahat di sini sekali, kedua kali ada bapak-bapak, saudara-saudara kita angkat jenazah sudah umat keberutahan. Lantas orang tua dari almarhumah atau yang bertindak jadi imam memohon sangat dengan suara tamisan, tolong majalah Pak Ustaz aku pun burun tahun. Jadi berpikir, pala itulah
Kon perminta dia kan malu dia. Jadi jawab bapak memang lebih berhak, lebih baik. Tolong dulu Pak Ustaz. Dengan sangat dia bermohon. Jadi pertimbangan dia sebagai orang alim, apabila di Saudi dipenuhi akan jadi masalah. Kalau utolak lebih jadi masalah. Karena masalah nak kenalan dengan memimpin. Bahat menon nasu setuju jamaah songon dia di masjid-masjid di luar masjid takwa dimulai dari Al-Fatihah, baca qul huwallahu, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca sholawat, memberi persaksian Ustaz ini akan lebih disalahkan. Maka saya mengambil ijtihad hukum, kepastian hukum lebih baik auma Tuhanku memimpinlah hodo tuani salah doa benar, maka pimpin doa dengan himbauan ampun bapak-bapak saudara-saudara tidak berkesempatan mengikuti pengumuman berkesempatan ikut memakamkan tu pemakaman Aisyah Marakadwah kun almarhumah tepala sompat bentong syukur alhamdulillah terima kasih dan seudang-udangnya, maka saya pimpin doa tanpa ada baca-bacaan lain dan hanya 3 potong doa untuk ampunan kepada almarhumah. Selesai baru rale mangkatnya. Lalu kemungkinan rupa jadi masalah di pimpinan ranting Muhammadiyah. Jadi saya pun dipanggil dan telah saya jelaskan ternyata keputusan hukum Nawa ini salah menurut dia lain. Salah naik juga diulang rau kan tidak bisa. Kenapa? Karena Buya Hamka diundang ke Masjid Agung Ni'in untuk mengimami solat subuh. Setelah itu kuliah subuh, Buya Hamka diduga tidak akan baca kunut subuh. Ternyata Buya Hamka membaca kunut subuh karena dia menghargai yang dia datangi adalah masyarakat yang bukan Muhammadiyah. Begitu juga dengan ikan Buya Hamka ini, kawan itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diundang memberi ceramah di Masjid Agungnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Masjid Agung Imam Abu Hanifah dekat dari makam beliau. Imam Syafi'i kan biasa kunut subuh dan itu pendapat beliau. Tapi menghormati murid-murid di kalangan mazhab Hanafi, beliau tidak membaca doa kunut pada waktu sholat subuh itu. Itu hal yang biasa bagi orang alim dan orang berilmu. Maksudnya ini, so ulang over diceritui. Iba guru, tu tahu minang pangaji, langsung terjadi fitnah. Suni pakai benaran lah. Jadi memang serba salah. Wala iba jadi orang alim. Karena ilmu ibadat Nabi itu alam ilmu semua, alam Muhammadiyah semua. Dia harus dimaklumi. Buya Hamka juga disalahkan. Kenapa dia membaca kunut subuh? Dia itu ulama Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah menyalahkan. Imam resiko dan keluar ilmu deh. Imam Syafi'i juga disalahkan. Kenapa dia tidak baca kunut subuh? Tuami ajar kunyah, yang ngayamal kunyah. Ningadu Imam Syafi'i kan. Jadi hal biasa dalam wawasan keilmuan. Al-Sulam menjadi pertentangan perselisihan. Kita harus bisa sama-sama saling menghormati. Jadi yang setelah solat jenazah yang mau berdoa silakan, tapi jangan buat di masjid takwa kan, masjid lain. Nah, yang Muhammadiyah ikut menyolatkan di luar masjid takwa, orang lagi berdoa silahkan keluar, lagi komentari. Kenapa? Karena para sahabat begitu. Bahsul masail. Pada di Muhammadiyah ada warna sidang tarjih. Pada di NU warna bahsul masail. Pada di MUI Majelis Ulama warna majelis fatwa. Mereka akan bermusyawarah. Semua para ulama akan bermusyawarah di situ. Dan keputusan hukum itu berbeda. Kita harus hormati. Ulang buset dong saling menyalahkan. Pokoknya umpero ya doh dia menyulatkan jenazah. Imadung sada amal di siang. 1 kirot baginya. Dan ikut memakamkan 1 kirot baginya. Adapun di luar itu terserah tradisi dan huruf kebiasaan masing-masing. Dan ini memang indah hal pertama nah ini rasul yuda syantar biasa di semua ni alak Muhammadiyah ini solat ku di masjid bodak ni nggak mungkin kita terap punarai masjid nggak masjid takwa atau adong na meninggal di Sepuluh-Puluh atau di perbangunan ayah ni ketua DPR waktu Imran Aitabi Daulay hadir
Bahatan Nasu Muhammadiyah kita harus menjaga toleransi. Tapi bila ini dianggap sebuah kesalahan, memang salah dalam bermuhammadiyah. Nah, karena madung indah sesuai tarji. Tapi sungguh ni mah pemahaman ni orang alim Buya Hamka, Imam Syafi'i, Imam Malik dengan gurunya Imam Hanafi, mereka boleh berbeda pendapat, tapi dalam pengamalannya mereka harus saling menghormati. Sungguh ni mah penjelasannya. Karena dalam rapat dari malam sidaya ini, Ustadz Endi dianjurkan, diharapkan mensosialisasikan, menyampaikan dan jamaah-jamaah dalam pengajian hasil rapat ini. Karena ini mengaji itu sampai sulang terjadi sumpang siur kan, sulang terjadi fitnah ke fitnah. Cuma dong harus kondisi ada sugari tertulis. Sekarang Ustadz itu baik ini mau kan mana susah ini kan. Nah, panggilan ini garis tertulis dari pimpinan, ansur tidak memang ini hasil rapat. Karena yakin bahwa orang yang tidak akan percaya denganmu tidak akan pernah menerima pembenaran. Tapi orang yang percaya denganmu, kata Imam Syafi'i, tidak butuh penjelasanmu. Ini masuk Arab yang bersama, butuhan meguri orang butuhkannya waktu rumahnya baik kan rumah kan. Tapi orang yang tidak suka dengan kita, Ahmad Alillah itu dia memang kan. Nah, jadi dia langsung apa di Umar sama yakin kebutuhan Ustadiyah ulama pahaman dia ini orang. Dia sungai apa di Umar sama itu. Jadi untuk pertemuan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap membimbing kita menuju jalan kebenaran, menuju jalan yang Allah ridhoi bersama tuntunan Allah dan Rasulnya.